Despa Dendi Irawan adalah bukti bahwa keterbatasan tidak menentukan arah hidup seseorang. Sebagai seorang tunanetra, Despa menjalani hidup dengan cara yang tidak biasa. Ia adalah seorang psikolog, motivator, dan inspirator yang aktif menyampaikan pesan tentang kekuatan diri dan penerimaan hidup. Profesor psikologi tunanetra satu-satunya adalah saya. Di luar ruang kelas dan panggung motivasi, Despa memilih gunung sebagai ruang belajarnya. Sebagai pendaki gunung aktif, ia menempuh jalur terjal tanpa mengandalkan penglihatan, melainkan kepekaan, ketenangan, dan kepercayaan pada setiap langkah. Alhamdulillah sekarang saya berada di puncak Jawa Barat, di puncak Cermai. Bagi Despa, mendaki bukan tentang menaklukkan alam, tetapi tentang mengenal diri, menghadapi rasa takut, dan belajar bertanggung jawab atas pilihan hidup. Melalui perjalanannya, Despa menolak dipandang sebagai objek simpati. Despa memilih hadir sebagai manusia utuh yang terus bergerak, belajar, dan menginspirasi. Karena baginya, hidup adalah jalur, dan setiap orang berhak memilih untuk terus melangkah naik. Ini nggak akan sampai sini kalau nggak ada. Selalu ada hikmah. Alhamdulillah segala pujiannya kepada Allah, dan mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Jangan lupa terus bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya mohon maaf ini suaranya, mudah-mudahan tetap kedengaran ya. Dan kali ini tentu kita akan terus mengambil hikmah tentu dari narasumber yang luar biasa. Kali ini narasumber kokoh namanya Bapak Despa Dendi Irawan. Beliau seorang tunanetra tapi profesinya sebagai konselor profesional, pembicara di berbagai seminar, kampus, lulus S1-nya bimbingan konseling, S2-nya psikolog, Masya Allah. Dan juga tercatat sebagai konselor di Universitas Negeri Padang. Dan beliau disabilitas pertama yang memperoleh izin praktek layanan konseling. Bahkan udah buka praktek di Tangerang Selatan nih, Masya Allah. Keren banget ya, Masya Allah. Kita langsung tanya-tanya ke beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kok, sehat kok. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Izin tanya-tanya ya. Siap-siap ya. kok. Pak Despa, izin tanya. Jadi ceritanya dari lahirkah ini penglihatannya atau terjadi sesuatu? Saya usia 17 tahun itu ada insiden tabrakan kok. Oh gitu. Iya, Boleh tahu gimana ceritanya, Pak? Jadi kita punya hobi balap-balapan liar kok. Hah? Kita nge-track dulu. Iya benar, kalau main drag Motor. Iya. Terus gimana? Akhirnya ada insiden yang dimana harus ada benturan keras di kepala, dan akhirnya perlahan-lahan itu mata sebelah kirinya nggak bisa lihat kok. Yang pertama nggak bisa, baru kirinya dulu. Iya, kiri, dan alhamdulillah akhirnya 6 bulan kemudian akhirnya sebelah kanan kok, karena ada penyumbatan kok. Apa sekarang masih kelihatan sedikit-sedikit gitu atau benar-benar gelap aja? Oh gelap kok, gelap total. Gelap total Iya, dua-duanya ya. jadi hitam-hitam bener-bener gelap begitu. Waktu itu umur 17, berarti lagi SMA. Iya benar, jadi kecelakaannya itu kelas 2 SMA, pas naik-naikan kelas 3, dan akhirnya saya berhenti di kelas 3 SMA kok. Sampai akhirnya mulai bangkit, move on, terima keadaan. Gimana prosesnya? Ya pertama sempat frustasi kok ya depresi, kecewa, sempat bertanya kenapa saya harus dibutakan gitu kok. Akhirnya saya berpikir, belajar tentang dunia konseling, belajar tentang dunia psikologi, ikut seminar-seminar, baca-baca buku, akhirnya mulai tertarik memahami tentang persepsi, asumsi, berpikir. Nah, seperti rasional itu adalah dibangun dari pikiran kita, pengetahuan kita, dan pengalaman kita. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena rasional berpikir itu sendiri yang dibangun kok. Iya. Terus dari situ akhirnya jadi pengen kuliah. Iya kok, akhirnya saya tertarik sama dunia psikologi. Akhirnya saya SMA lagi kok di usia 20 tahun. 20 beresin ulangin ya. SMA lagi kok, kelas 3 langsung ya. Oh langsung kelas 3. Iya. Begitu lulus langsung kuliah S1 bimbingan konseling selama 4 tahun di Indra Prasta. Akhirnya saya tertarik dalam dunia profesi konselor kok. Nah akhirnya saya kuliah lagi, kebetulan Universitas Indra Prasta kerjasama dengan UNP. Akhirnya saya kuliah di Universitas Negeri Padang. Berarti udah mulai yang kegiatan sekarang kan praktek seminar gitu ya? Iya benar. Itu mulai kapan? Udah jalan berapa tahun? Kalau mulai seminar dari tahun 2010 kok.
Sebelum Sampai lulus sekarang. bimbingan konseling Masya saya Allah, udah udah. ngisi-ngisi di mana-mana kok. Udah jalan 16 tahun ya. Iya kok. Masya Allah. Terus yang akhirnya terpanggil buat jadi motivator, awalnya ada yang minta kah, request Iya, kah? bener kok. Awalnya sih karena saya sering ikut seminar ya, jadi teman-teman cerdas ngisi motivasi. Aduh, motivasi apa? Saya nggak bisa motivasi, saya bilang. Karena kan saya memang daya berpikir saya tuh saya lagi menata, bikin puzzle baru di pikiran saya yang dulu sempat membuat saya itu trauma ya sebagai tiba-tiba melihat tiba-tiba enggak kan, dek rasanya Iya. kan hancur ya. Akhirnya saya suruh udah cerita aja apa aja. Akhirnya saya ngisi. Akhirnya banyak orang tertarik, akhirnya instansi pemerintah maupun swasta mulai memanggil-manggil saya jadi pembicara kok. Masya Allah. Dari Berarti udah situ. keliling Indonesia kali Pak? Alhamdulillah kok. Alhamdulillah ya. Dan waktu kejadian kan belum nikah berarti ya? Oh iya benar. Yang nguatin siapa berarti? Oh mama kok Dampingin. sama orang tua kok. Mama sehat, Sama orang tua ayah, masih iya, ada. sehat. Gimana motivasinya? Saya nangis kok, saya nangis dalam kamar, nundukin kepala, tiba-tiba ayah saya bilang, ngapain nangis? Dia bilang gitu. Saya bilang, ya aku nggak bisa melihat. Gimana hidup aku ke depannya? Dia bilang, Despa mau tahu, pesawat yang bisa terbang bukan karena ada sayapnya atau karena mesin yang besar, tapi di dalam pesawat ada ilmu yang membuat besi besar itu bisa terbang. Ih, ceng. Saya berpikir Mantap. tuh, wah, berarti saya bisa terbang juga nih, gitu kan. Ya, akhirnya Bisa. saya memutuskan untuk sekolah kok. Masya Allah. Akhirnya. Dan ketika Allah sudah beri izin terbangkan, tetap melejit, tetap melesat. Di Iya, saat yang lain matanya masih melihat kemaksiatan, ini malah jadi manfaat ya. Iya. Alhamdulillah. Jadwal paling dekat nih kapan ngasih motivasi lagi nih? Saya tanggal 7 kok di Banten kok. Iya, Masya Allah. Di mana? Di kampus gitu? Ya di kampus. Paling sering di kampus-kampus Iya, buat mahasiswa gitu kali ya? kampus-kampus, kayak di instansi pemerintah maupun swasta kok. Masya Allah. Tapi kebanyakan kita konseling kok. Karena kan ya tadi ya praktek ya. Iya. Masya Allah. Jadi kita buka layanan konseling offline sama online kok. Udah sampai ada timnya berarti ya? Oh ada. Bener. Udah sampai ada karyawan yang kerja? Iya ada kok. Udah berapa orang Pak? Yang gabung sama kita ada 6 orang kok. Masya Allah, ini keren banget pemirsa. Dan kalian tahu, beliau juga daki gunung dalam keadaan kayak gini ya. Iya. Nah, Koko bakal tanya-tanya tentang itu. Untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap di Sah. Selalu ada hikmah. Bang, lu ngapain naik gunung sampai ujung lu tetap nggak bisa melihat. Nah, kalau saya mencari kebahagiaan dengan cara orang bahagia dengan cara melihat, sampai kapanpun saya nggak akan bahagia kok.